نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضور الطلاب الإخوة جميعا في هذا اللقاء، ونسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا هذا لقاء مباركا لنا جميعا. إن شاء الله تعالى في هذا اليوم أو في هذه الليلة سنواصل درسنا من الباب أو الدرس الذي توقفنا عنده في اللقاء الماضي، وقد توقفنا عند ismi kana. Kita sudah berhenti sampai isim kana ya pada pertemuan yang telah lalu, halaman 63. Nah, jadi pembahasan kita masih pada halatu raf'il ismi. Keadaan rafa pada isim. Yang pertama sudah kita pelajari tentang mubtada. Yang kedua tentang khabar, kemudian yang ketiga adalah tentang isim kana. Jadi tema kita adalah halat raf'i al-ismi, keadaan rafa isim. Yang pertama sudah selesai kita dari al-mubtada ya. Kemudian yang kedua sudah kita bahas tentang khabar. Kemudian yang ketiga pertemuan yang lalu kita membahas tentang isim kana. Nah, ini semuanya marfu'. Ini semua hukumnya marfu'. Baik. Qulna anna isma kana huwa kullu mubtada'in tadkhulu alaihi kana au ihda akhwatiha. Ya, isim kana adalah setiap mubtada yang masuk kepadanya kana atau salah satu dari saudarinya. Ya, seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang telah lalu, bahwasanya isim kana adalah setiap mubtada yang masuk kepadanya kana atau salah satu dari saudarinya. Dan isim kana yakunu daiman marfu'an. Ya, dia selamanya marfu'. Ya. Awalnya adalah mubtada. Misalnya al-mudarrisu ya, hadirun. Ya. Guru tersebut hadir. Ini adalah mubtada. Ini khabar. Ya, mubtada kata yang mengawali sebuah kalimat. Khabar ma yukammilu ma'nal mubtada. Waalaikumsalam. Ya. Ma yukammilu ma'nal mubtada, yang melengkapi makna mubtada. Kemudian ketika kana masuk ke mubtada tersebut, maka menjadi apa? Kanal mudarrisu ini hadiron ya. Hadiron ini kita abaikan dulu ya. Ketika kana masuk ke mubtada, maka mubtada ini berubah menjadi isim kana namanya. Yang awalnya mubtada ketika dimasuki kana maka menjadi isim kana. Kemudian yang awalnya khabar ketika dimasuki kana menjadi khabar kana. Ya. Menjadi khabar kana. Ya. Begitu juga ketika yang masuk bukan kana tapi saudarinya, misalnya asbaha, adha, ya, dhalla dan yang lainnya. Itu hukumnya sama, isim kana, khabar kana. Jadi kita berada di pembahasan isim kana, keadaan rafa pada isim yang ketiga. Dan isim kana selalu marfu, ya, selamanya. Contohnya kana Zaidun qa'iman di sini. Kana Zaidun qa'iman. Zaidun ismu kana marfu'un bid-dhammah. Zaid adalah isim kana marfu' dengan dhammah. Ya, dan kita jelaskan juga bahwasanya faidah
atau arti atau makna dari kana ini ya menunjukkan sesuatu yang telah lampau. Ya, kana Zaidun qa'iman. Tadi Zaid berdiri atau dulu Zaid berdiri, seperti itu. Kemudian yang kedua, sudah kita bahas tentang sebagian dari akhwati kana, saudara atau saudari-saudarinya kana. Yang pertama ada asbaha, adha, dhalla, amsa, dan bata. Ini littauqid, faedahnya littauqid, memiliki faedah pewaktuan untuk menunjukkan waktu. Asbaha menunjukkan waktu pagi. Misalnya asbaha Zaidun qa'iman. Zaid ya. Asbaha qa'iman. Zaid ya. Menjadi apa? Zaid berdiri, mirip seperti kana. Asbaha Zaidun qa'iman. Zaid berpagi dalam keadaan berdiri, seperti itu ya. Kurang lebih. Kemudian adha ini menunjukkan waktu duha. Ya. Kemudian dhalla menunjukkan waktu siang. An-nahar ya. Tidak asbaha sabah, adha waktu duha. Dhalla an-nahar, kemudian amsa masa, sore. Ya. Kemudian bata ini lail, malam, menunjukkan waktu malam hari. Ya. Mithlu contohnya asbahat asy-syajaratu musmiratan. Ya. Asbahat asy-syajaratu musmiratan. Pohon tersebut ya, berpagi berbuah. Berpagi dalam keadaan berbuah, seperti itu. Asbahat asy-syajaratu musmiratan. Atau bisa berarti menjadi, seperti itu ya. Waalaikumsalam. Berarti menjadi, seperti itu. Pohon tersebut menjadi berbuah. Ya, meskipun terkadang asbaha, kemudian adha, dhalla, amsa, bata ini tidak selalu digunakan untuk menunjukkan waktu-waktu tersebut. Terkadang asbaha ini dia difungsikan untuk seperti soro, litahawul, untuk menunjukkan perubahan. Ya, untuk menunjukkan perubahan. Misalnya Muhammadun atau Zaidun kaslan. Zaidun kaslan. Wa asbahal ana nasyiton. Atau kana Zaidun kaslan. Dulu Zaid itu seorang pemalas. Wal'an dan sekarang asbaha nasyiton. Sekarang berubah menjadi rajin. Jadi asbaha ini terkadang digunakan untuk tahawul seperti soro. Ya, nanti akan kita bahas tentang soro. Ala kulli hal ya, asbaha, adha, dhalla, amsa, bata ini maknanya seperti kana. Dan lebih khusus lagi ini menunjukkan tauqid, pewaktuan. Ya. Kemudian contoh yang kedua, adhal muhandisuna muhtammina bi'ilmihim atau bi'amalihim. Adhal muhandisun muhtammina bi'amalihim. Para insinyur tersebut ya, menjadi perhatian terhadap amalan mereka, terhadap pekerjaan mereka. Ya, menjadi perhatiannya di waktu apa itu? Di waktu duha, ya, seperti itu. Jadi tadi asbahat asy-syajaratu musmiratan. Pohon tersebut menjadi berbuah di waktu pagi. Jadi asbah ini menunjukkan waktu pagi. Kemudian ya, artinya dia sebenarnya menjadi seperti kana, ya. Menjadi. Kemudian dhallal 'amilu mukibban 'ala 'amalihi. Pekerja tersebut menjadi mukibban, bermakna aqbala 'alaihi wa syughila bihi. Mukibban itu sibuk terhadap pekerjaannya dan dia fokus. Itu disebut dengan mukibban. Ya. Mukib, aqbala 'alaihi wa syughila bihi. Aqbala alaihi, benar-benar dia menghadap pekerjaannya, wa syughila bihi, dan dia sibuk ya terhadap pekerjaan tersebut. Ini disebut dengan mukib ya. Dhallal 'amilu mukibban 'ala 'amalihi. Ya. Pekerja tersebut menjadi sibuk dengan pekerjaannya. Di waktu apa ini? Siang ya, seperti itu. Jadi tidak harus ketika menerjemahkan kita terjemahkan
ya, misalnya pekerja tersebut di waktu siang menjadi ya, bersungguh-sungguh atau sibuk dengan pekerjaannya, tidak, tapi taukidnya ini ya bisa dipahami ya melalui fi'il ini ya. Dhalla berarti menunjukkan waktu siang. Adapun penerjemahannya cukup kita katakan pekerja tersebut menjadi sibuk dengan pekerjaannya. Karena nanti maknanya terkadang tidak mesti orang itu memakai asbah di waktu pagi. Tidak. Tidak mesti adha dipakai di waktu duha. Contohnya tadi misalnya kana Zaidun kaslan wal an asbaha nasyitan. Ya, asbaha nasyitan. Seperti itu. Taib. Dhallal 'amilu mukibban 'ala 'amalihi. Pekerja tersebut menjadi sibuk dengan atau sungguh serius gitu ya, menjadi serius dengan pekerjaannya di waktu siang seperti itu. Kemudian amsat as-sama'u mumtiratan. Kalau as-sama ya, biasanya memang dia menunjukkan waktu. Amsat as-sama'u mumtiratan. Langit tersebut menjadi hujan di waktu sore. Hal ini bisa kita gunakan. Misalnya adha as-sama'u mumtiratan. Di waktu duha ya, langit tersebut menjadi hujan. Ya, ini amsat as-sama'u mumtiratan. Jadi yang pertama tadi asy-syajaratu inilah isim kana. Isim kananya asy-syajaratu. Atau bisa kita katakan isim asbaha. Labas. Tapi cukup kalau kita katakan isim kana ya, karena asbaha ini termasuk saudarinya kana. Kemudian al-muhandisun ini adalah isim adha ya. Kemudian al-amilu isim dhalla labas. Tapi cukup kalau kita sebutkan isim kana. Kemudian as-sama'u inilah isim kana atau isim amsah. Adapun tambahan ta'nis, misalnya asbahat. Karena isimnya muannats asyajaratu. Kemudian amsat as-sama'u. Kenapa ditambah ta'nis di sini? Karena isimnya adalah muannats. As-sama ini termasuk muannats ya. Muannats ya, dianggap menjadi isim muannats. Oleh karena itu amsat as-sama'u mumtiratan. Sehingga khobarnya juga muannats. Muannats, mumtiratan, musmiratan. Kemudian yang terakhir, bata an-najmu lami'an. Bata an-najmu lami'an. Bintang tersebut menjadi berkilau di waktu malam. Bintang tersebut menjadi berkilau, lami'an, berkilau. Bata ya. Atau bintang tersebut bermalam berkilau, ya gitu. Nah, ini saudari-saudari kana yang menunjukkan tauqid atau pewaktuan. Kemudian saudari kana yang selanjutnya adalah soro. Ini faedahnya lain, laisa lit tauqid walakin lit tahawul, untuk menunjukkan perubahan. Contohnya, mislu saral qutnu nasijan. Saral qutnu nasijan. Al-qutnu ini kapas ya. Nasijan ini tekstil atau tenunan, tenun ya. Tenunan ya. Jadi ini menunjukkan perubahan. Awalnya kapas, kemudian menjadi nasij, yaitu tenunan. Jadi artinya adalah kapas tersebut berubah menjadi tenunan. Saral qutnu nasijan. Jadi sara menunjukkan tahawul, ya, perubahan. Kemudian saudari kana, taib, ini isim saranya mana? Al-qutnu. Adapun nasijan adalah khobar sara. Nah. Kemudian saudari kana yang selanjutnya adalah laisa. Ini faedahnya lin nafyi, untuk menunjukkan penafian, peniadaan. Ya. Mithlu laisan najahu sahlan. Tidaklah kesuksesan itu mudah. Ya. Jadi menunjukkan penafian atau peniadaan. Tidaklah kesuksesan an-najah itu mudah. Ya. Menafikan kemudahan dalam apa? Kesuksesan. Laisan najahu sahlan.
Tidaklah kesuksesan itu mudah. Kemudian saudari kana yang selanjutnya adalah mazala, ma bariha, ya, diberi harakat. Kemudian man fakka, ma infakka, seperti itu. Bacanya kita man fakka, ya, di atas kaf ada tasydidnya. Kemudian ma fati'a. Ya. Ana ulangi, ma zala, ma bariha, man fakka, ma fati'a. Ini menunjukkan faedah al-istimrar. Di sini disebutkan lilistimrar, untuk lilistimrar, ya, menunjukkan suatu berkelanjutan. Ya, makanya mazala itu artinya senantiasa gitu ya. Jadi sesuatu yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Ini semua artinya sama, mazala, mabariha, manfakka, mafati'ah. Mithlu mazala salamu amalan muhabbaban. Mazala salamu amalan muhabbaban. Senantiasa atau selalu assalam, ya, keselamatan itu, ya, amalan, harapan, muhabbaban, yang disukai, dicintai, yang dirindukan, gitu ya. Mazalas salamu amalan muhabbaban. Senantiasa keselamatan itu harapan yang dicintai. Jadi isim mazalanya adalah assalam. Ya, adapun amalan di sini khobar dari mazala, kemudian muhabbaban ini adalah sifah, ya, naat dari amalan. Baik. Kemudian yang kedua, ma bariha. Ya. Contohnya adalah ma bariha as-sarukhani muntaliqaini ilal qamar. Muntaliqaini, dia musanna. Ya. Karena di sini as-sarukhani, dua saruh. Saruh itu roket atau apa? Ma bariha as-sarukhani, ya, selalu atau senantiasa dua saruh roket tersebut muntaliqaini, ya, menuju atau bertolak ke bulan. Baik. Saruh, ya, roket atau apa namanya? Ya, saruh yang naik ke bulan itu apa namanya? Yang dinaiki astronot itu. Ya, seperti itu ya, tahu ya. Saruh namanya. Jadi dua saruh. Ma barihas sarukhani muntaliqaini ilal qamar. Senantiasa dua saruh tersebut bertolak atau menuju, ya, ke bulan. Kemudian selanjutnya manfakka. Manfakka tiflu naiman. Sama, ya. Senantiasa at-tiflu, anak kecil tersebut, naiman, tidur. Baik, yang ma bariha tadi, isim ma barihanya adalah as-sarukhon. Dia musanna, marfu dengan alif. Kemudian manfakka tiflu, isim manfakka adalah at-tiflu. Ya, dia marfu dengan dhammah. Insyaallah jelas sampai sini ya, Mas, insyaallah. Baik. Kemudian selanjutnya saudari kana yang selanjutnya adalah madama. Ini faedahnya libayanil muddah, untuk menjelaskan muddah, periode. Ya, periode. Mislu la tu'abbir atau la ta'bur asy-syari'a ma damatil isyaratu hamra'a. La ta'bur asy-syari'a, janganlah kamu menyeberang. La ta'bur, janganlah kamu menyeberang asy-syari'a, jalan raya tersebut atau jalan tersebut, madamatil isyaratu, madamatil isyaratu, selama al-isyarah maksudnya apa? Lampu merah. Maksudnya isyaratul murur. Aslinya apa? Isyaratul murur. Isyarat lewat. Tapi disebutkan dengan disingkat menjadi al-isyarah. Jangan menyeberang jalan tersebut, jangan kamu menyeberang jalan tersebut selama lampu merahnya merah. Selama isyarahnya merah, ya. Bingung kan orang Indonesia? Selama kalau isyaratnya merah, ya. Traffic light gitu kan.
Selama bangjonya merah. Nah, mana ini isim madamanya? Al-isyaratu, mumtaz, masyaallah. Baik. La ta'bur asy-syari'a, janganlah kamu menyeberang jalan tersebut madamat al-isyaratu, selama isyarahnya merah, hamra'a. Nah, jadi madama ini artinya selama. Jadi ini saudari-saudarinya Mbak Kana atau Mas Kana. Baik. Jadi ada asbaha, kita ulang lagi, adha, dhalla, amsabata, litauqid. Kemudian ada sarah, litahawul, laisa, linnafi, mazala, mabariha, manfakka, mafati'a lil istimrar, wa madama libayanil muddah. Menjelaskan periode. Periode. La ta'bur asy-syari'a madamatil isyaratu hamra. Janganlah kamu menyeberang jalan tersebut selama isyarahnya merah. Jadi selama periode isyarahnya merah, jangan nyebrang seperti itu. Jangka waktu. Periode atau jangka waktu. Nah, kemudian wa tusamma kana wa akhawatuha bil af'alin naqisati. Wa tusamma kana wa akhawatuha bil af'alin naqisati. Dan dinamakan kana dan saudari-saudarinya ini dengan af'al naqisah. Ya, jadi ada af'al naqisah, ada af'al tammah. Ini dinamakan dengan af'al naqisah, fi'il naqis. Kenapa alasannya? Li'annaha, ya, fi'il naqis gitu ya. Dia af'al naqisah, ya, atau disebut dengan fi'il naqis. Al-fi'lu an-naqis. Ya. Al-fi'lu an-naqisu. Nanti kita jelaskan secara singkat. Kenapa dinamakan fi'il naqis? Li'annaha tahtaju ila khabarin liyatimma ma'nal jumlah. Ya, karena dia membutuhkan khabar. Li'annaha tahtaju ila khabarin. Karena dia membutuhkan khabar liyatimma ma'nal jumlah. Supaya sempurna makna kalimatnya. Nah, disebut dengan fi'il naqis. Naqis itu artinya kurang. Kenapa dia dinamakan dengan fi'il naqis? Fi'il yang kurang. Karena dia membutuhkan khabar. Kalau kita katakan kanal mudarrisu, seperti itu saja, tidak lengkap. Ya, tidak sempurna jumlah ini. Atau kalimat ini. Kalau kita tambahkan khabarnya, hadiron, khabar kana. Maka dia menjadi lengkap. Oleh karena itu disebut dengan fi'il naqis. Tapi kana atau madama dan kana dan saudarinya terkadang dia berfungsi tam. Ya, berfungsi apa? Tam. Jadi ada al-fi'lun naqis, ada al-fi'lu at-tam. Ini lawannya al-fi'lu at-tam. Ya. Ya. Terkadang pun berfungsi tam. Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan juga berfungsi tam. Madamatis samawati wal ardu. Ya. Selama langit dan bumi, yaitu nanti pembahasannya insyaallah di lain waktu, ya. Ini intinya disebut dengan fi'il naqis. Karena ini kaidah yang umum. Adapun ini tidak lebih banyak daripada yang berfungsi sebagai fi'il naqis. Nah. Baik. Jadi kana dan akhwatuha ini namanya adalah fi'il naqis atau af'al naqisah. Ya. Naqisah. Kama tusamma aidan bil af'alin nasikhah. Sebagaimana juga tusamma dinamakan juga bil af'alin nasikhah dengan fi'il nasikhah atau al-fi'lun nasikh, kalau mufradnya al-fi'lu an-nasikhu. Ya. Kenapa? Li'annaha tughayyiru hukmal khabari. Karena dia mengubah tughayyir hukma al-khabar, la hukmal mubtada. Dia mengubah hukum apa?
mubtada. Nah, khobarnya juga berubah menjadi khobar kana, tetapi sebenarnya dinamakan dengan fi'il nasikh itu karena dia mengubah hukum mubtada. Kalau kita perhatikan di sini, ya, atau dicoret, tidak apa-apa, pakai pensil dan pulpen. Nah, kalau kita perhatikan di sini, awalnya al-mudarrisu hadirun. Al-mudarrisu mubtada. Ketika dimasuki kana, maka al-mudarrisu menjadi isim kana. Ya tidak? Ya, oleh karena itu disebut dengan nasikh, yaitu yang menghapus. Menghapus apa? Menghapus hukum mubtada dan mengubahnya menjadi isim kana. Dihapus hukum mubtada'nya dan dia mengubahnya menjadi isim kana. Begitu juga khobarnya juga sebenarnya dihapus, tapi masih sama menjadi khobar kana, seperti itu aja. Atau tughayyir hukmal mubtada'i wal khobar labas, mengubah hukum mubtada' dan khobar. Mubtada'nya diubah menjadi isim kana, khobarnya diubah menjadi khobar kana. Dan al-mudarrisu hadirun, ketika dimasuki kana menjadi al-mudarrisu, kana al-mudarrisu hadiron. Baik, mafhum. Ini bisa dipahami. Betul, bisa dikatakan mengubah hukum khobar juga bisa. Min haitsu madza? Min haitsul i'rab. Dari segi i'rab. Awalnya marfu diubah menjadi mansub. Jadi ini memang memiliki wujuh, banyak wajah. Ya. Di antara para ulama mengatakan mengubah hukum mubtada menjadi isim kana. Kalau di sini mengubah apa? Hukum khobar. Maksudnya min haitsu al-i'rab, dari segi i'rabnya. Awalnya khobar marfu diubah menjadi mansub. Ya. Monggo mau dicatat. Kalau di situ tambahkan aja min haitsul i'rab, dari segi i'rabnya. Ya. Tughayyir hukmal khobar min haitsul i'rab. La ba's, enggak mengapa. Kalau kita katakan tughayyir hukmal mubtada, ya. Mubtada'nya menjadi isim kana, seperti itu. Tambahin aja Mas, min haitsu al-i'rab. Dari segi i'rab. Min haitsu al-i'rabu. Mengubah hukum khabar dari segi i'rab. Mengubah hukum khabar dari segi i'rab. Nah. Tughayyir hukmal khabari. Nah, ya, jadi kana dan akhwatnya ini dia dinamakan dengan fi'il naqis dan juga fi'il nasikh. Nasikh itu artinya yang menghapus. Kalau naqis itu yang kurang tadi. Kenapa kurang? Karena dia membutuhkan khobar supaya maknanya sempurna. Kenapa disebut nasikh, menghapus? Karena dia menghapus hukum khobar dari segi i'rab. Ada ya. Jelas sampai sini? Ini nama dari kana, fi'il naqis dan fi'il nasikh. Kita lanjutkan. Yang pertama, pengertian isim kana. Yang kedua, saudari-saudarinya. Yang ketiga, salisan, kana wa akhwatuha jami'uha af'alun. Kana dan saudari-saudarinya seluruhnya adalah fi'il. Jadi seluruhnya adalah fi'il. Kana dan saudari-saudarinya ini seluruhnya fi'il. Bukan isim, bukan huruf. Wa tanqasimu kana wa akhwatuha bin nazar ila tasrifiha thalathata aqsamin. Dan terbagi, tanqasimu, terbagi, kana wa akhwatuha, kana dan saudari-saudarinya, bin nazari ila tasrifiha, ditinjau dari perubahannya. Salasata aqsamin, menjadi 3 bagian. Alif, af'alun ya'ti minhal mudhari'u wal amru. Wa ya'malu mudhari'uha wa amruha 'amal al-madhi.
Wahia kana asbaha adha dhalla amsa bata sara. Mislu yadhallu al-'amilu mukibban 'ala 'amalihi. Mudhari'un. Diharakati dulu. Kemudian kunu yadan wahidatan. Amrun. Wa yajuzu an yasbiqa hadhihi al-af'ala harfu nafyin. Mislu ma kana Zaidun qa'iman. Lam tusbih asy-syajaratu musmiratan. Baik. Alif af'alun ya'ti minhal mudhari'u wal amru. Fi'il yang datang darinya fi'il mudhari' dan amr. Jadi kana dan akhwatnya ini dari segi perubahannya, dilihat dari segi perubahannya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah fi'il yang datang darinya mudhari'nya dan amrnya. Artinya ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari' dan ada fi'il amr. Ya. Wa ya'malu mudhari'uha wa amruha 'amal al-madhi. Dan mudhari'nya dan juga amrnya ya'malu beramal amal al-madhi. Amalannya fi'il madhi. Jadi amalannya sama. Fi'il mudhari' dan amrnya beramal seperti amalannya fi'il madhi. Maksudnya dia mengubah mubtada menjadi isim kana dan mengubah khobar menjadi khobar kana dan mansub, kan gitu ya. Wahia kana asbaha adha dhalla amsa bata dan sara. Berarti fi'il yang menunjukkan tauqid dan menunjukkan tahawul. Tahawul itu sara. Mislu yadhallul 'amilu mukibban 'ala 'amalihi. Contohnya yang pertama yadhallu, ini fi'il mudhari'. Fi'il madhinya adalah dhalla, ya. Jadi ada fi'il madhinya, ada fi'il mudhari'nya. Dhalla yadhallu. Juga ada fi'il amrnya, ya. Ada fi'il amrnya juga. Mudhari' ini ya, yadhallu. Kemudian yang kedua contohnya adalah kunu yadan wahidatan. Kunu ini adalah fi'il amr untuk jamak. Kalau untuk satu orang apa? Kun. Kun. Jadilah. Kun anta. Jadilah kamu. Jadilah dirimu sendiri gitu ya. Kunu yadan wahidatan. Ada fi'il amrnya dari kana ya. Kana, kemudian yakunu dan kun. Ini semua ada fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amrnya. Baik, tadi yang pertama yadhallul 'amilu mukibban 'ala 'amalihi. Senantiasa atau menjadi pekerja tersebut menjadi serius mukibban dengan pekerjaannya. Dan yadhallu ini adalah fi'il mudhari. Kemudian kunu yadan wahidatan. Jadilah kalian satu tangan. Ini fi'il amr. Jadilah kunu, ya, jadilah kalian yadan wahidatan. Satu tangan. Ini untuk mengungkapkan persatuan. Maksudnya bersatulah kalian seperti itu. Jadilah kalian yadan wahidatan, satu tangan. Yadan ini muannas. Oleh karena itu sifatnya adalah wahidah. Wahidatan ya, bukan wahidan. Ini amr. Ya. Jadi semua ada fi'il madhinya kana yakunu kun. Asbaha yusbihu, fi'il amrnya asbih. Adha yudhi, fi'il amrnya adhi gitu ya. Dhalla yadhallu, fi'il amrnya dhalla yadhallu.
Apa fi'il amrnya? Dhalla. Fi'il amrnya dhalla juga. Kemudian amsa yumsi, fi'il amrnya amsi. Bata yabitu, fi'il amrnya bit. Ya. Seperti mata yamutu, fi'il amrnya mut, kan gitu ya. Sara yasiru, fi'il amrnya sor. Sir. Ya. Sir. Sara yasiru sir. Baik. Jadi ini semua ada fi'il madhinya, fi'il mudhari' dan fi'il amrnya. Ini perubahan yang pertama, yaitu af'alun ya'ti minhal mudhari'u wal amru. Fi'il-fi'il yang datang darinya, maksudnya muncul darinya mudhari'nya dan amrnya juga. Jadi enggak madhi saja. Karena madama itu nanti dia hanya madhi saja. Ya, nanti akan disebutkan di sini. Kita lanjutkan. Wa yajuzu an yasbiqa hadhil af'ala harfu nafyin. Dan boleh fi'il-fi'il ini mendahuluinya huruf nafi. Artinya fi'il-fi'il ini boleh didahului oleh huruf nafi. Contohnya makana Zaidun qa'iman. Huruf nafinya mana? Ma. Aslinya kana Zaidun qa'iman. Tadi Zaid berdiri. Tambahin ma, nafi. Tidaklah Zaid tadi berdiri. Jadi seperti itu. Huruf nafi menafikan keberdirian gitu ya, keberdirian Zaid. Kemudian lam tusbih asy-syajaratu musmiratan. Artinya aslinya kalau tidak ada nafinya tusbihu asy-syajaratu musmiratan. Tambahin nafi. Lam ya. Mumtaz. Lam tusbih asy-syajaratu musmiratan. Pohon tersebut tidak menjadi berbuah gitu ya, tidak menjadi berbuah. Ya, di waktu pagi labas. Nah. Kemudian yang ba, ya, tadi yang pertama fi'il yang ada mudhari' dan amrnya. Berarti ada madhi, mudhari', amr. Yang kedua af'alun ya'ti minha al-mudhari'u faqat. Fi'il-fi'il yang datang darinya mudhari' saja. Wala ya'ti minhal amru. Dan tidak datang darinya fi'il amr. Wa ya'malu mudhari'uha 'amalal madhi. Dan fi'il mudhari'nya beramal seperti amalan fi'il madhinya. Ya, sama. Dia mengubah mubtada menjadi isim kana dan mengubah khobar menjadi khobar kana serta menasabkannya. Wahiyah yaitu yang datang mudhari'nya saja. Berarti madhi dan mudhari' kan gitu ya. Kan awalnya madhi, mudhari', tapi amarnya enggak ada. Yaitu af'alul istimrar, af'alul istimrar. Fi'il-fi'il yang menunjukkan istimrar tadi, berkesinambungan tadi. Apa saja? Mazala, ma bariha, man fakka, ma fati'a. Ini semua madhi. Kemudian muncul darinya fi'il mudhari', tapi tidak muncul fi'il amarnya. Mazala fi'il mudhari'nya ma yazalu. Ma bariha fi'il mudhari'nya ma yabrahu. Man fakka ma yanfakku. Ma fati'a yafta'u. Dalam Al-Quran disebutkan ya tafta'u tadhkuru Yusuf. Itu ya. Inna mukhti. Kemudian dicek kembali. Jadi ini semua muncul mudhari'nya. Wa takunu da'iman masbuqatan biharfi nafyin. Dan menjadi selalu didahului dengan huruf nafi. Huruf nafinya mana? La. Baik. Jadi tadi mazala menjadi la yazalu, gitu ya. Ya. La yazalu. Jadi ma-nya diganti dengan la. Karena ma ini biasanya pasangannya dengan madhi gitu ya. Mazala. Sebenarnya bisa kita katakan la zala. Ya. Ataupun mudhari'nya ma yazalu juga bisa. Tapi kita mengikuti di sini dia dipasangkan dengan la. Ya. Awalnya ma menjadi la. La yazalu. Ya. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Usluhu balakum. Awalnya ma zala menjadi apa? La yazalu. Ma zala madhi, la yazalu mudhari.
nggak ada amarnya. Berbeda dengan yang kana tadi, kana yakunu kun. Karena ini hanya datang madhi, ya, fi'il madhi, dan datang fi'il mudhari, dan selalu dipasangkan dengan nafi, selalu didahului dengan huruf nafi. Ini pun juga selalu didahului huruf nafi. Cuman di sini nafinya ma karena dia fi'il madhi, di sini nafinya la. Artinya sama, tidak juga. Kalau diartikan tidak, tapi mazala atau la yazalu ini karena dia fungsinya untuk apa tadi? Al-istimrar, ya. Maka ini artinya senantiasa atau selalu, tidak dipisah, ya. Senantiasa atau selalu. Lil istimrar, ya. Allahu akbar, Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Ini contohnya adalah mazalat salamu amalan muhabbaban. Ini madinya. Kemudian fi'il yang menunjukkan istimrar ini dia muncul darinya mudhari'nya. Maka menjadi kalau kita ubah menjadi mudhari' la yazalus salamu amalan muhabbaban. Jadi yang pertama mazala kita ubah menjadi mudhari' la yazalu, seperti itu. Sama artinya, senantiasa keselamatan itu harapan yang dicintai. Baik. Kemudian contoh selanjutnya adalah lam yanfakka. Ya, ini lamnya ini nafi, fungsinya untuk nafi. Lam yanfakka at-tiflu yabki. Ya, jadi at-tiflu isim kananya atau isim infakka, itu isim lan. Nah, isim lam yanfakka. Nah, atau kita katakan isim kana tidak apa-apa. Lam yanfakka at-tiflu yabki. Ya, senantiasa atau selalu anak kecil itu menangis. Terus menerus, istimrarnya nangis terus. La yazalus salam amalan muhabbaban. Istimrar terus menerus, senantiasa gitu. Senantiasa anak kecil itu menangis. Kemudian yang jim. Ya, tadi fi'il yang muncul darinya mudhari' dan amr.
Berarti ada madhi, mudhari, amr. Kemudian yang ba, fi'il yang datang darinya mudhari'nya saja. Berarti hanya madhi dan mudhari'. Kemudian yang jim, fi'lani, dua fi'il, jamidani, yang jamid, la ya'ti minhuma mudhari'un wala amrun. Tidak datang darinya mudhari' dan tidak juga amr. Berarti hanya ada fi'il madhi saja. Wahuma, dan mereka berdua adalah laisa dan madama. Jadi laisa dan madama ini hanya madhi saja, tidak ada mudhari'nya, tidak pula amrnya. Ya. Jadi laisa ini fi'il jamid. Jamid, tidak ghairu mutasarrif, tidak berubah dia. Dia jamid, enggak bisa diubah. Ya. Wa tusamma ma allati tasbiqu dama, dan dinamakan ma yang mendahului dama, kan ma dama gitu ya. Jadi ma-nya ini yang mendahului dama ini dinamakan apa? Bi ma al-masdariyah, dengan ma al-masdariyah al-dzarfiyah. Jadi namanya adalah ma al-masdariyah al-dzarfiyah. Bi itu dengan, bi ma dengan ma masdariyah dzarfiyah. Jadi madama, ma-nya ini adalah ma masdariyah dzarfiyah. Wa yushtaratu fi madama, dan disyaratkan pada madama ini an yasbiqaha jumlatun, mendahulunya jumlah kalimat. Jadi madama ini disyaratkan didahului dengan jumlah terlebih dahulu. Mithlu, contohnya, lan yantasira al-adu. Ya. Tidak akan menang, lan yantasira, tidak akan pernah menang al-adu, musuh itu, madamat ta'awunu qa'iman, selama at-ta'awunu qa'iman, saling membantu itu qa'iman, berdiri, maksudnya ada gitu ya. Jadi tidak akan menang musuh itu, tidak akan pernah menang musuh itu selama ta'awun itu ada gitu ya. Selama ta'awun itu tegak, selama ta'awun itu tegak, saling membantu antara kaum muslimin tegak, itu maka musuh tidak akan menang. Jadi ini kana dan akhwatuha dilihat dari perubahannya. Ada 3. Yang pertama fi'il yang ada madhinya, ada mudhari'nya, ada amrnya, yaitu fi'il yang menunjukkan taukid dan juga tahawul. Ya. Taukid ditambah 1 soroh tadi ya. Kemudian yang B, yang ba, fi'il-fi'il yang hanya ada madhi dan mudhari'nya saja, yaitu af'al al-istimrar, fi'il-fi'il yang menunjukkan al-istimrar, senantiasa, selalu, terus-menerus. Kemudian ada 2 fi'il jamid yang dia tidak berubah, maksudnya tidak datang mudhari'nya, tidak pula amrnya, yaitu laisa dan madama. Insyaallah jelas ya Mas? Mudah-mudahan. Barakallahu fikum jami'an. Jadi ya ini isim kana cuma ini. Dan tadi yang penting juga namanya fi'il naqis dan juga fi'il nasikh. Dinamakan fi'il naqis karena dia membutuhkan khobar untuk menjadi kalimat sempurna. Dinamakan dengan fi'il nasikh karena dia menghapus. Nasikh itu yang menghapus. Menghapus hukum mubtada menjadi isim kana, atau menghapus khobar menjadi khobar kana dan menghapus hukumnya secara i'rab. Barakallahu fikum jami'an. Naktafi liqa'ana bihadza wa nakhtim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.